warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sofit. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing tentang hal yang berkaitan dengan kecantikan. Nah, tentunya kita akan lanjut ke Sofit Beauty. Yeay. Dalam Sofit Beauty kali ini saya akan sharing lagi nih kepada kalian hal yang dapat menyebabkan kalian mengalami mata panda atau mata bengkak nih, atau dalam dunia medis ini dikenal dengan mata bengkak itu adalah puffy eyes, atau mata panda dikenal dengan dark eye circle. Nah, di sini saya akan membahas tentang dua hal tersebut, baik itu dari penyebabnya, dan saya akan memberikan tips kepada kalian bagaimana cara mengatasinya. So, untuk kalian yang pengen tahu tentang hal tersebut, silahkan nonton terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini, biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat untuk membuat konten-konten menarik dan di-share kepada kalian. Dan tak lupa nih, untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Saya doakan semoga kalian sukses dan sehat selalu, amin. Nah, kita langsung aja kepada pembahasan kali ini. Jadi, kalian perlu tahu nih, kenapa sih kalian bisa mengalami si puffy eyes atau dark eye circle ini. Nah, di sini kalian juga harus tahu area bagian mata kalian merupakan suatu area yang sangat tipis dibandingkan bagian-bagian yang lainnya. Jadi, di area wajah ini, area bawah mata atau bagian mata ini adalah bagian yang paling tipis. Jadi itu selembut sutra. Jadi di sini tuh sangat sensitif banget. Jadi, apapun yang kalian lakukan, baik itu aktivitas ataupun makanan yang kalian konsumsi, itu sangat berpengaruh di area sini. Itu akan sangat nampak sekali. Nah, oke, jadi hal yang pertama yang dapat menyebabkan kalian mengalami si mata panda atau mata bengkak ini, yang pertama yaitu adalah faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini jelas banget ya berpengaruh dengan si puffy eyes atau mata bengkak ini. Faktor yang kedua yaitu menangis. Nah, untuk kalian yang sering banget menangis, yang suka mewek, yang suka nangis, itu sangat berpengaruh ya dengan mata panda atau puffy eyes atau mata bengkak atau dark eye circle. Nah, ini sangat berpengaruh banget dengan area mata kalian. Nah, karena ketika kalian menangis, produksi air mata itu sangat berlebih sehingga terjadilah yang namanya vasodilatasi. Nah, vasodilatasi ini apa? Dalam dunia medis, vasodilatasi ini dimana terjadi suatu pelebaran pembuluh darah kapiler kalian, yang dimana ini bisa menyebabkan di area ini akan tertumpuk air atau cairan. Nah, itu akan terlihat banget karena area sini itu kan sangat tipis. Nah, itu bisa menyebabkan area ini akan bengkak karena tadi penumpukan air atau cairan di area bawah mata kalian yang disebabkan karena kalian terlalu sering menangis atau terlalu lama menangis. Jadi menangis yang berkepanjangan dapat menyebabkan kalian mengalami mata bengkak atau mata panda. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga yang dapat menyebabkan kalian mengalami puffy eyes ataupun mata bengkak yaitu dehidrasi. Nah, dehidrasi ini juga sangat berpengaruh ya dengan mata kalian. Kenapa? Ya itu tadi, karena kalian kurang minum, jadi cairan di dalam tubuh kalian itu kurang yang masuk. Nah, otomatis cairan atau plasma darah di dalam tubuh kalian yang tadinya akan mensuplai makanan, mensuplai energi, mensuplai nutrisi ke area bagian bawah mata kalian itu sangat kurang juga. Nah, sehingga menyebabkan produksi kolagen atau proses kolagenisasi di area bawah mata kalian itu sangat kurang. Nah, kolagenisasi ini apa? Kolagen ini apa? Kolagenisasi ini dalam dunia medis itu berarti suatu proses pembentukan atau suatu proses produksi kolagen. Nah, kolagen ini adalah jaringan-jaringan yang dimana ini sebagai jaringan penopang di area bawah mata kalian. Jadi semakin kurangnya si kolagen ini di daerah wajah kalian, apalagi di daerah bawah mata kalian yang mana ini adalah daerah yang sangat tipis, maka itu dapat menyebabkan kalian mengalami mata panda atau dapat mengalami mata bengkak. Oke guys, hal yang keempat yang dapat menyebabkan kalian mengalami dark eye circle ataupun puffy eyes yaitu adalah intake garam yang berlebih. Nah, ada nggak sih di antara kalian yang suka banget makan makanan yang asin-asin, snack
ataupun kalian memakan MSG yang sangat berlebih nih. Nah, intinya di sini intake garam yang berlebih itu dapat mengikat air dari jaringan pembuluh darah kalian, kemudian dia akan menarik atau menyerap air yang berada dalam pembuluh darah kalian ke jaringan interstisial. Nah, jadi karena di area bawah mata kalian adalah area yang sangat tipis, makanya di situ akan sangat nampak nih terjadi penumpukan di area bawah mata kalian. Nah, itulah yang dikatakan dengan puffy eyes atau mata bengkak. Nah, karena kalian terlalu sering atau terlalu banyak mengkonsumsi garam. Nah, terus hal yang kelima adalah merokok atau mengkonsumsi alkohol. Jadi merokok dan mengkonsumsi alkohol ini sebenarnya banyak banget ya. Tapi di sini aku ambil satu, yaitu adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang dapat menyebabkan kalian mengalami puffy eyes atau dark eye circle, di mana kalian akan mengalami yang namanya penurunan produksi kolagen, kulit kalian akan menipis, kulit kalian akan semakin mudah untuk keriput, mengkerut, apalagi di daerah bagian bawah mata kalian itu akan semakin cepat mengkerut karena kalian mengkonsumsi rokok ataupun alkohol. Nah, karena adanya radikal bebas tadi. Guys, faktor yang selanjutnya adalah faktor usia. Nah, semakin bertambahnya usia, proses kolagenisasi itu semakin berkurang. Nah, otomatis jaringan-jaringan kolagen atau jaringan-jaringan penopang yang ada di daerah sini itu semakin berkurang nih. Nah, itu dapat juga menyebabkan kalian mengalami si puffy eyes ataupun mengalami dark eye circle. Nah, itu bisa kalian atasi sejak dini dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin yang lebih tinggi. Dan jangan lupa kalian mengkonsumsi mineral yang cukup, dan kalian bisa mengkonsumsi vitamin-vitamin nih, contohnya kalsium, kalium, dan vitamin-vitamin lainnya. Selanjutnya adalah kebiasaan mengucek mata. Jadi faktor berikutnya yaitu adalah kebiasaan kalian yang sering mengucek mata kalian. Itu dapat menyebabkan area mata kalian ini semakin tipis. Kenapa? Ya karena ini kan sudah tipis, ini sangat sensitif. Nah, ketika kalian sering mengucek dan menguceknya, itu dapat menyebabkan dia semakin tipis. Selain itu dapat juga menyebabkan proses vasodilatasi, yang dimana vasodilatasi ini adalah suatu proses pelebaran pembuluh darah kalian. Nah, ini dapat menyebabkan proses pembuluh darah kalian membesar. Nah, jadi pori-pori yang ada di daerah pembuluh darah kalian juga ikut membesar, sehingga cairan yang ada di bagian pembuluh darah kalian yang di dalam itu akan keluar ke bagian interstisial. Nah, ketika dia keluar itu akan sangat nampak di daerah sini karena dia akan tipis. Nah, itu menyebabkan dia akan sangat nampak di daerah sini, itu akan terjadi penumpukan cairan, guys. Oke, hal selanjutnya yaitu adalah alergi. Nah, ada nggak sih di antara kalian yang alergi tentang makanan ataupun obat-obatan atau produk kosmetik yang sifatnya ini iritatif? Jadi, kenapa dia berkaitan dengan alergi? Ada apa dengan alergi? Nah, ketika kalian alergi itu akan merangsang produksi histamin. Nah, histamin ini lagi-lagi akan merangsang proses vasodilatasi. Nah, lagi-lagi nih terjadi proses pelebaran pembuluh darah yang akhirnya akan menyebabkan cairan yang ada di pembuluh darah kalian nantinya keluar lagi. Jadi ketika kalian tahu nih kalian mengalami alergi atau tidak cocok dengan salah satu kosmetik ataupun makanan, jangan diteruskan atau jangan dimakan nih. Kenapa? Ya karena itu dia juga dapat menyebabkan vasodilatasi di daerah bawah mata kalian, dan itu akan sangat nampak banget karena di sini sangat tipis ya guys. Yaitu adalah begadang. Jadi begadang ini dapat menyebabkan kalian mengalami puffy eyes atau dark eye circle. Kenapa? Nah, jadi ini berkaitan dengan sistem saraf otonom. Nah, ya Allah, ini bisa menyebabkan kalian pusing. Nah, jadi seperti ini guys. Di sistem saraf ini ada yang namanya sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, ketika kalian sering begadang itu dapat menyebabkan sistem saraf simpatis yang lebih aktif. Nah, ketika sistem saraf simpatis ini yang lebih aktif itu akan menyebabkan fase konstriksi di daerah pusat. Tapi di daerah perifer atau area termasuk area bawah mata kalian ini akan terjadi vasodilatasi. Nah, lagi-lagi nih berkaitan dengan vasodilatasi, di mana terjadi pelebaran pembuluh darah di area bawah mata kalian. Ya, itulah yang menyebabkan cairan yang ada di dalam pembuluh darah yang ada di bagian bawah mata kalian itu keluar ke bagian interstisial. Nah, inilah yang menyebabkan kalian dapat mengalami si puffy eyes atau dark eye circle ini. Seperti itu. Hal yang selanjutnya ini masih berkaitan dengan begadang tadi nih, pengaktifan si sistem saraf simpatis. Nah, ketika sistem saraf simpatis ini aktif, itu berkaitan dengan hormon stres. Nah, hormon stres kalian itu bisa
semakin bertambah. Nah, ini berkaitan dengan depresi atau stres. Semakin kalian depresi atau semakin kalian stres, itu juga dapat menyebabkan vasodilatasi di daerah tepi atau di bagian area bawah mata kalian nih. Itu dapat menyebabkan kalian mengalami dark eye circle ataupun puffy eyes. Nah, oke guys, itu dia beberapa hal yang dapat menyebabkan kalian mengalami mata panda ataupun mata bengkak atau dark eye circle ataupun puffy eyes. Nah, di sini saya akan membagikan tips kepada kalian bagaimana sih caranya untuk mengatasi si puffy eyes ataupun dark eye circle. Tapi di video aku selanjutnya. Nah, untuk kalian yang pengen tahu, silahkan tonton video aku selanjutnya ya. Dan jangan lupa nih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir, kalau misalnya nih kalian ada yang pengen bertanya, silahkan aja langsung komen di bawah. Dan untuk kalian yang pengen request, aku pengen buat video apa lagi berikutnya, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang sudah subscribe channel aku ucapin banyak terima kasih. Dan juga untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir, saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada kalian. Saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Syukran and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.